Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Glenys Oktania dalam Kompas Bisnis. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM masih memegang peran penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sebagai bentuk selebrasi keberhasilan pengembangan UMKM, Bank Indonesia menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia atau KKI untuk ke-8 kalinya. Apa saja yang jadi unggulan KKI tahun ini? Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Ibu Yunita Resmisari. Selamat pagi, Bu Yunita. Selamat pagi, Mbak Glenys. Apa kabar? Kabar sehat. Ibu bagaimana, Bu? Sehat, alhamdulillah. Semangat menyambut KKI besok nih. Iya, ini Karya Kreatif Indonesia atau KKI sudah ada sejak 2016. Bahkan tahun ini terselenggara ke-8 kalinya, Bu. Apa tujuan dilaksanakan KKI dan apa sih, Bu, visi yang ingin dicapai dari penyelenggaraan acara KKI? Ya, betul Mbak Glenys. Ini sudah yang ke-8 kalinya dan terus berkembang, terus semakin besar dan juga semakin populer di masyarakat dan ditunggu-tunggu. Apa sih visinya? Yang pertama, kita ini menyelenggarakan KKI ini sebagai puncak selebrasi pengembangan UMKM yang kita lakukan bersama stakeholders lainnya, kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Jadi kita kan sudah melakukan berbagai pembinaan nih oleh 46 kantor perwakilan Bank Indonesia bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setempat. Mulai dari capacity building ya, kemudian sampai fasilitasi berbagai akses. Nah, akhirnya menghasilkan UMKM yang keren-keren dengan kualitas produk yang premium. Nah, inilah yang kemudian kita selebrasikan. Jadi ini menjadi ajang resepsi untuk menunjukkan UMKM hasil binaan tersebut. Di samping itu, ini juga adalah dalam rangka mendorong pencapaian kebudayaan UMKM yang sudah go digital, sudah go ekspor, ya, jadi pemain global, juga sudah mendapatkan akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitasnya, sehingga UMKM tersebut naik kelas. Dan KKI ini juga menjadi sarana kita untuk memperkenalkan tren baru atau untuk saling berbagi dengan informasi-informasi terkini untuk mengembangkan UMKM, baik dari kementerian, lembaga, dari BI, dari rekan-rekan regulator, maupun dari asosiasi industri dan sesama UMKM. Jadi kita buat ini menjadi ajang untuk kolaborasi UMKM yang udah maju, mengajarkan UMKM yang masih kurang pemahamannya untuk saling sharing knowledge dan sharing experience. Nah, itulah kurang lebih 3 hal ini yang menjadi visi KKI. Jadi luar biasa sekali acara ini mempertemukan begitu banyak pelaku UMKM untuk bisa lebih mengembangkan tadi disinggung go internasional, maksimal dalam ekspor dan juga mampu bersaing bersama dengan negara-negara lain. Nah, Bu, kebijakan apa sih, Bu, yang diambil oleh Bank Indonesia untuk bisa mendorong UMKM Indonesia ini naik kelas, go global? Bagaimana kerjasama dengan instansi lainnya? Iya. Tentu saja ya, kalau mengembangkan UMKM ini kan bukan menjadi kewenangannya Bank Indonesia sepenuhnya. Nah, ini kita tentu saja berkolaborasi, bersinergi dengan kementerian lembaga lainnya, terutama kita ini dalam rangka mendukung juga Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia saja. Jadi menjadi bagian dari suatu gerakan nasional yang diinisiasi oleh pemerintah. Nah, selain sinergi ini, kita juga mempunyai suatu strategi sendiri nih dalam mengembangkan UMKM. Pertama, kita melakukan pengelompokan atau membentuk suatu korporatisasi. Jadi kita nggak membangun atau nggak membina UMKM satu persatu, tapi kita membentuk kelompok. Misalnya kalau kelompok pengrajin ya bisa dalam bentuk koperasi. Nanti kalau petani namanya Gapoktan, kelompok tani. Karena dengan berkelompok mereka menjadi semakin semangat ya, ada teman untuk saling berbagi. Nah, strategi yang kedua kemudian kita fasilitasi untuk capacity building. Mulai dari hulu sampai ke hilir ya, mulai dari kita meningkatkan produksinya supaya kualitasnya semakin meningkatkan juga kapasitasnya dalam pengelolaan keuangan, dalam pengelolaan untuk akses pasar, dan kita hubungkan juga bahkan dengan pasar, baik pasar lokal maupun pasar internasional.
Dan strategi yang ketiga tentunya dengan banyaknya permintaan, dia butuh dong untuk meningkatkan kapasitinya, meningkatkan kapasitas produksi, butuh modal, dan itulah kita hubungkan dengan akses pembiayaan. Nah, akses pembiayaan ini tentu saja tidak bisa serta-merta, ayo kita suruh bank membiayai UMKM gitu ya Mbak, harus dari dua sisi. UMKM-nya juga kita tingkatkan kapasitas pengelolaan keuangannya. Dan di sisi lain kemudian kita perkenalkan ke bank yang memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Itu kita katakan namanya business matching, akses pembiayaan. Nah, itu juga ada di KKI. Kita pertemukan mereka dan kemudian kita selebrasikan mengenai pencapaian dari realisasi pembiayaan ini. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Berarti membantu dari hulu hingga hilir, hingga akhirnya UMKM ini bisa mandiri untuk Mandiri. bersaing di tengah pasar, bahkan tidak hanya di pasar nasional, tapi juga di pasar dunia. Nah, ini juga karya kreatif Indonesia 2022 lalu, ini disorot juga oleh Wapres Maruf Amin yang menyampaikan agar terus diselaraskan dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Nah, ini implementasinya seperti apa nih, Bu? Ya betul. Jadi tahun lalu Bapak Wapres ketika membuka memesankan bahwa ini harus menjadi bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia, dan memang sejatinya selalu kegiatan KKI ini menjadi bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia karena memang sejalan visinya, yaitu mendorong kecintaan, kebanggaan akan produk buatan dalam negeri. Nah, implementasinya seperti apa? Di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia, kita ada 46 kantor perwakilan, jadi di semua ibu kota provinsi dan di beberapa ibu kota kabupaten atau kota, ini semua melakukan pembinaan UMKM yang kemudian dialurkan, diselaraskan untuk menyambut gerakan Bangga Buatan Indonesia di daerahnya. Nah, apa saja yang dilakukan? Mulai dari kurasi, jadi UMKM-nya dikurasi, mana yang kita bagi-bagi kelompoknya ya, ada yang mungkin tahap awal, masih tahap coba-coba, kemudian ada yang sudah tahapnya sudah lebih advance, sudah mulai memproduksi tapi dengan jumlah terbatas, ada yang sudah memproduksi untuk kebutuhan lokal, ada yang sudah lebih tinggi lagi untuk kebutuhan provinsi, nasional, dan kemudian internasional. Nah, dengan pengelompokan itu kemudian kita fasilitasi berbagai kapasitasnya, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan, naik kelaskan mereka. Nah, itu sejalan dengan kegiatan-kegiatan di dalam Gernas BBI ini. Salah satunya, GBBI ini targetnya ya Mbak, itu adalah 30 juta UMKM onboarding pada tahun 2024. Ya, jadi 30 juta UMKM masuk ke ranah digital. Masuk melalui e-commerce atau conversational commerce ya, jadi kayak lewat IG, Facebook. Nah, itu kita dorong mereka dengan melakukan peningkatan kapasitas digitalnya dari si UMKM. Kita lakukan pelatihan, kemudian kita pantau bekerja sama dengan asosiasi e-commerce supaya mereka stay dan kemudian meningkatkan kinerjanya. Sehingga itu sejalan dan mencapai target dari GBBI juga. Dan bahkan salah satunya gerakan Bangga Buatan Indonesia bulan Juli ini, di mana hostnya itu adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, Bank Indonesia secara totalitas mendukung GBBI di Kalimantan Tengah ini, bahkan Bapak Gubernur BI sendiri ikut hadir ke Palangkaraya untuk melakukan seremoni harvesting dari GBBI ini. Harvesting ini adalah si UMKM yang sudah dikurasi, sudah diberikan pelatihan tadi, naik kelas, kemudian kita jadikan mereka menjadi UMKM champion untuk menarik dari UMKM lain di wilayahnya. Itu adalah salah satu bentuk konkret bagaimana kita mendukung KKI ini mendukung GBBI itu. Demikian, Mbak. Tahun ini Kalimantan Tengah yang menjadi highlight utama. Kita akan juga ngobrol-ngobrol lagi nih Bu, terkait dengan tema apa yang diusung untuk KKI ke-8 pada tahun ini, dan bagaimana sih kalau nanti ada UMKM yang ingin join, apakah ini bisa bergabung untuk periode berikutnya. Tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.
Masih di Kompas Bisnis, Saudara, masih bersama kita juga Yunita Resmisari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Ini Bu, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan penyelenggaraan KKI ke-8 di tahun ini. Tema apa sih Bu yang diusung dan total ada berapa UMKM yang ikut? Ya, jadi tahun ini kita temanya tuh Kalimantan. Nah, kenapa Kalimantan? Karena kita mau menyongsong ke perpindahan ibu kota negara kita ke Kalimantan insya Allah tahun depan. Jadi kita sambut dengan menunjukkan berbagai potensi dan kekayaan alam budaya dari Kalimantan. Ini contohnya nih, baju yang saya pakai ini. Ini temanya ini adalah dari kain tenun ikat dari Kalimantan Barat. Ini juga brosnya, ini bunga harimunting, ini adalah khasnya Kalimantan. Dan ternyata ada banyak sekali potensi-potensi budaya dan juga potensi ekonomi yang bisa digali dari UMKM Kalimantan. Temanya Kalimantan, tapi tagline-nya kita secara khusus adalah Badarau Nusantara. Badarau itu bahasa Banjar, Mbak Glenis, artinya tuh gotong royong. Nah, Badarau sendiri kemudian kita terjemahkan sebagai berkolaborasi untuk mendukung kebangkitan UMKM dengan semangat kebaruan dan inovasi. Jadi kita bergotong royong untuk kebangkitan UMKM, tapi UMKM yang bagaimana? Yaitu UMKM yang terus berinovasi, sehingga kita sebut Badarau Nusantara. Nah itu jadi temanya Kalimantan dengan tagline-nya seperti itu. Dan ini nanti kita akan banyak menampilkan UMKM dari Kalimantan ya, berbagai daerah di Kalimantan Barat, Tengah, Timur, kemudian Selatan dan Utara. Tapi di samping itu tentu saja juga UMKM, produk kria, wastra, dan camilan dari seluruh Indonesia, seluruh penjuru negeri. Ada 300 UMKM, Mbak Denis. 300 UMKM yang akan hadir di KKI ini. Dengan produknya tentu saja melebihi itu ya. Produknya itu ada sekitar hampir 1.000 produk UMKM. Dan ini adalah yang offline. Yang online ada 600 UMKM. Jadi kita juga punya nih website Karya Kreatif Indonesia. Jadi untuk yang kalau malam-malam gitu ya, iseng-iseng bisa buka website, oh lihat nih produknya cantik ini gitu ya. Nah kemudian bisa langsung menghubungi buyersnya. Jadi kita juga punya belanja online itu yang terus kita pelihara dan itu menampilkan 600 UMKM. Wow, Gitu. banyak sekali Bu ya, 300 UMKM untuk yang offline ya, dan ada juga yang versi digital untuk kita tetap bisa berbelanja. Nah Bu, tadi kan kita singgung bahwa KKI ini sudah dilakukan rutin ya, ini yang ke-8, ini juga sudah banyak aktivasi dan juga mendorong inovasi untuk para UMKM. Nah bagaimana dengan tahun ini? Apa yang membedakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Apa yang jadi spesial Bu? Iya. Selain tadi ya temanya Kalimantan, kita kan tiap tahun beda-beda. Tentu saja kita akan terus mengenhance ya, apalagi nih kita evaluasi dari tahun lalu apa yang kurang dan kemudian kita juga menerima masukan dan kita mempelajari tren atau perkembangan baru dalam mendukung pengembangan UMKM ini. Nah, khusus untuk tahun 2023 ini ada beberapa fitur baru. Yang pertama adalah ini kolaborasinya tuh lebih kuat. Kita mendukung mendukung pengembangan UMKM ini yang diwujudkan di KKI ini melalui berbagai sinergi antara kementerian lembaga, nanti ada juga binaan UMKM binaan dari kementerian-kementerian. Ada Parekraf, ada Kemenkop KM, ada Kementerian Perindustrian, ya, ada binaannya. Juga ada binaan dari Dekranas. Nah, Dekranas ini adalah mitra kita yang sangat spesial karena di seluruh daerah kantor perwakilan Bank Indonesia ini bekerja sama dengan Dekranasda di tingkat pusat dengan Dekranas. Jadi itu yang pertama adalah stronger collaboration. Terus fitur yang kedua yang juga menarik adalah bahwa di sini kita akan menselebrasikan 1.000 UMKM naik kelas untuk mewujudkan, nah ini adalah bukti yang konkret dari pengembangan UMKM. Naik kelas ini apa kategorinya? Jadi dia udah go digital, atau dia udah go ekspor ya, jadi udah pemain global. Terus dia udah juga terhubung dengan akses pembiayaan dan sudah menerapkan ramah lingkungan atau go green, itu kita kategorikan naik kelas gitu. Wah, Juga satu lagi Mbak, yang menarik juga yang berbeda di sini ada Pesona Kopi Nusantara. Khusus kita bikin area yang area kopi
yang akan menampilkan 45 kopi specialty seluruh Indonesia yang sudah dikurasi dan menang Cup Excellence. Nah, sehingga ini kemudian kita tampilkan, kita lakukan ada icip-icip kopinya, kemudian juga ada lomba kopinya, cupping coffee, dan juga ada bincang-bincang mengenai kopi. Itu antara lain hal-hal yang baru dari KKI 2023 ini. Wah, ini menarik banget, ada 1.000 UMKM yang diakselerasi ini sebagai bentuk konkret nyata. Tadi juga disinggung ada fashion, ada baju ya yang akan dijual, ada cemilan, ada kopi juga. Nah, Bu, secara singkat nih, bagaimana nih Bu kalau kita mau join, mau lihat gitu ke sana, berkunjung, mungkin juga mau belanja untuk ke KKI, bagaimana sih Bu caranya Bu? Nah, very easy ya. Insya Allah besok KKI akan dibuka pagi-pagi jam 10 oleh Ibu Ketua Dekranas, Ibu Wuri Ma'ruf Amin, insya Allah bersama Bapak Gubernur BI, Bapak Menteri Koperasi, dan Bapak Menteri Penparekraf. Dan kemudian setelah itu akan terbuka untuk umum di JCC Hall B, ya, di Hall B. Jadi besok tanggal 27 Juli sampai 30 Juli, hari Minggu, mulainya setiap hari kita buka dari jam 9 sampai jam 9 malam, dan itu ada berbagai aktivasi, ada kegiatan talk show, kemudian ada kegiatan fashion show, ada 3 fashion show, hari Jumat tentang fashion show yang menampilkan karyanya anak muda, hari Sabtu fashion show yang menampilkan produk-produk dari bahan yang ramah lingkungan, seperti yang saya pakai. Dan kemudian juga selain itu ada business matching, dan ada juga UMKM mana yang tadi mau ikut ya, Mbak Glenis menyampaikan kalau mau ikut gimana, kita ada yang namanya ruang Creative Makerspace, di mana UMKM bisa belajar dengan UMKM yang lebih canggih, bisa langsung tanya-tanya, kalau saya punya produk begini enaknya diapain. Ada juga ruang konsultasi mengenai akses pembiayaan, mengenai go digital, go ekspor, gimana caranya supaya bisa ekspor, gimana caranya supaya aman bertransaksi digital, pelindungan konsumen yang terjaga, ada semuanya di sini. Jadi please come to JCC Hall B mulai besok sampai hari Minggu ya. Jangan dilewatkan. Wah, menarik sekali, ini bisa jadi juga referensi di akhir pekan untuk bisa berkunjung ke KKI. Terima kasih Bu Yunita Resmisari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia telah bergabung dalam Kompas Bisnis. Sehat selalu Ibu. Terima kasih Mbak Glenis, ditunggu ya besok.